Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam kelas analisis laporan keuangan 2, semester 6 jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai manfaat laporan keuangan pemerintahan daerah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dalam kelompok 2. Yang pertama ada Dr. Ais Siti Farida, SE MSI, selaku dosen pengampu. Kemudian ada Intan Lestari, dan selanjutnya yaitu Milenia Savana Reinata. Selanjutnya yaitu materi yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu standar akuntansi pemerintahan. Materi kedua, pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang keempat, manfaat laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kelima, jenis-jenis laporan pemerintah daerah. Dan yang keenam, perlunya analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk materi pertama yaitu standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Mardiasmo mengatakan bahwa standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk pembuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian. Materi kedua, pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas dari seorang pemangku kekuasaan di suatu daerah sangatlah diperlukan. Seorang pemimpin yang akuntabel mencerminkan bahwa pemimpin tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Masyarakat menuntut suatu pembuktian dari kinerja pemerintah daerah, tidak hanya berupa laporan lisan, tetapi juga laporan pertanggungjawaban tertulis atas bidang keuangan yang dikelola. Oleh karena itu, laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah harus dipublikasikan. Hal tersebut sejalan dengan penegakan akuntabilitas keuangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingannya. Berikut merupakan alasan mengapa laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan. Yang pertama yaitu, laporan keuangan merupakan alat untuk evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya, yaitu satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua yaitu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal atau internal accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada satuan kerja, kepada kepala daerah, kepada pegawai Pemda, dan DPRD. Dan yang ketiga yaitu, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Materi yang ketiga yaitu tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Siti dan Aida mengatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Materi yang keempat yaitu manfaat laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah yang disingkat dengan PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Menurut Diamond, informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Yang ketiga, memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Dan yang keempat, memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis laporan pemerintah daerah. Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang disingkat dengan PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 14 disebutkan bahwa laporan keuangan atau financial statement pemerintah terdiri dari dua jenis, di antaranya yaitu yang pertama yaitu laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports. Laporan pelaksanaan anggaran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran yang disingkat dengan LRA. LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih yang disingkat dengan LPSAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu laporan finansial atau financial reports. Laporan finansial terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu neraca. Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu laporan operasional yang disingkat dengan LO. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas yang disingkat dengan LPE. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu laporan arus kas yang disingkat dengan LAK. LAK adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah. Dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan yang disingkat dengan CALK. Catatan atas laporan keuangan merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan. Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan peribahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Materi yang keenam yaitu perlunya analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Perlunya analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah menggambarkan kondisi keuangan pemerintahan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dianalisis untuk understanding, forecasting, diagnosis, evaluation. Selain itu, informasi dari laporan keuangan dapat dikumpulkan dengan menganalisis hubungan antar pos dalam laporan keuangan dan mengidentifikasikan tren dalam hubungan ini. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas ini. Demikian materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.